Tahukah kamu, di antara sekian banyak amalan besar yang kita impikan, ternyata ada amalan-amalan kecil yang sering kita anggap remeh, tapi justru bisa menjadi penghalang antara diri kita dan api neraka. Bukan salat ribuan rakaat, bukan sedekah miliaran rupiah. Hanya kebaikan sederhana yang mungkin setiap hari kita lakukan atau justru kita abaikan. Lalu bayangkan, bagaimana jika keselamatan kita di akhirat nanti bergantung pada satu amalan kecil yang selama ini tidak pernah kita anggap penting. Sudahkah kita menjaganya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Penuh Hikmah, tempat kita bersama-sama merenungi kehidupan, menata hati, dan mempersiapkan bekal menuju akhirat. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga mengambil pelajaran agar hidup lebih bermakna dan penuh keberkahan. Jika kamu ingin terus mendapatkan nasihat yang menenangkan jiwa dan menguatkan iman, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Semoga setiap tayangan di channel ini menjadi pengingat yang mendekatkan kita kepada Allah, saudaraku. Lisan adalah anugerah, tetapi juga bisa menjadi sumber petaka. Dalam ajaran Islam, Rasulullah mengingatkan bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Kalimat ini sederhana, namun maknanya sangat dalam. Betapa banyak manusia tergelincir bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena tidak mampu menjaga ucapannya. Satu kalimat bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, namun satu kalimat pula bisa menjerumuskan ke dalam api neraka tanpa ia sadari. Terkadang kita menganggap remeh candaan yang menyakiti, gosip yang dianggap biasa, atau komentar tajam yang dilontarkan saat emosi. Padahal setiap kata tercatat, setiap ucapan dipertanggungjawabkan. Berkata baik bukan hanya soal tidak berkata kasar. Ia mencakup memberi nasihat dengan lembut, menghibur yang sedang sedih, mendoakan saudara kita, mengucapkan terima kasih, memuji dengan tulus, dan menenangkan hati orang lain. Bahkan, ucapan sederhana seperti semoga Allah memudahkan urusanmu bisa menjadi amal yang berat di timbangan kebaikan. Dan jika tidak mampu berkata baik, maka diam adalah pilihan yang menyelamatkan. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah bentuk kendali diri. Diam saat marah mencegah penyesalan. Diam dari gosip menjaga kehormatan. Diam dari fitnah menyelamatkan diri dari dosa berantai. Bayangkan jika setiap hari kita memilih untuk menjaga lisan. Berapa banyak dosa yang bisa kita hindari? Berapa banyak pahala yang bisa kita kumpulkan hanya dengan kata-kata yang lembut dan penuh kebaikan? Amalan ini terlihat sepele, tidak membutuhkan harta, tidak memerlukan tenaga besar, hanya kesadaran dan pengendalian diri. Namun justru karena itulah ia begitu berharga. Bisa jadi, di hari ketika seluruh amal ditimbang kotak kata, baik yang pernah kita ucapkan menjadi penyelamat dari api neraka. Maka mulai hari ini, mari bertanya pada diri sendiri sebelum berbicara, apakah kata ini mendekatkan kepada surga atau justru menyeret menuju neraka, saudaraku? Pernahkah kita berjalan lalu melihat batu kecil, pecahan kaca paku berkarat, atau duri yang bisa melukai orang lain? Lalu kita memilih untuk membiarkannya. Mungkin kita berpikir, itu hanya hal kecil. Padahal, dalam ajaran Islam, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah amalan yang bernilai besar. Di sisi Allah, mengajarkan bahwa menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan termasuk cabang iman. Perhatikan, bukan membangun masjid megah, bukan memberikan harta yang banyak, tetapi hanya memindahkan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Amalan yang tampak sederhana ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan kepedulian sosial dan keselamatan sesama. Ketika seseorang menyingkirkan duri dari jalan, ia mungkin tidak dipuji manusia. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya, tidak ada kamera yang merekam. Namun Allah Maha melihat. Bisa jadi, justru karena keikhlasan itulah nilainya menjadi sangat besar. Bayangkan, jika gangguan itu melukai seorang anak kecil, atau menyebabkan orang tua terjatuh, atau membuat pengendara motor mengalami kecelakaan. Satu tindakan kecil kita bisa mencegah penderitaan yang besar. Bukankah itu bentuk kasih sayang yang luar biasa? Amalan ini juga melatih hati agar tidak egois. Kita diajarkan untuk tidak hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri, tetapi juga keselamatan orang lain. Bahkan hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan area sekitar rumah, atau membantu merapikan jalan setelah ada pohon tumbang, termasuk bentuk nyata dari kepedulian ini.
Terkadang kita mencari amalan besar yang terasa heroik, padahal bisa jadi keselamatan kita di akhirat datang dari kebaikan sederhana yang tidak pernah kita banggakan. Dari tangan yang diam-diam memindahkan batu kecil, dari langkah yang berhenti sejenak untuk memastikan orang lain aman. Di hari kiamat kelak, saat setiap amal ditimbang, mungkin kita akan terkejut melihat pahala dari tindakan kecil yang pernah kita lakukan dengan tulus. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi justru itulah yang menjadi penghalang antara diri kita dan api neraka. Saudaraku, pernahkah kita merasa bahwa senyum hanyalah ekspresi biasa, sesuatu yang tidak bernilai, tidak berbobot, dan tidak berarti apa-apa? Padahal dalam ajaran Islam, senyum yang tulus kepada saudara kita adalah sedekah. Betapa indahnya ajaran ini. Sesuatu yang begitu ringan dilakukan, ternyata bernilai pahala di sisi Allah. Tersenyum bukan sekadar gerakan bibir. Ia adalah pancaran hati. Senyum yang tulus bisa menghangatkan suasana, mencairkan ketegangan, bahkan menguatkan orang yang sedang rapuh. Mungkin bagi kita itu hal kecil, tapi bagi orang lain yang sedang terluka hatinya, satu senyum bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya masalah. Bayangkan, seseorang yang sedang memikul beban hidup, berjalan dengan pikiran penuh kegelisahan, lalu ia bertemu dengan kita, dan kita menyapanya dengan wajah ramah dan senyum yang tulus. Bisa jadi, itu satu-satunya kebaikan yang ia rasakan hari itu. Tanpa kita sadari, kita telah menanam pahala. Senyum juga mencerminkan akhlak mulia. Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang murah senyum. Beliau tidak menyombongkan diri, tidak bermuka masam kepada orang lain. Bahkan kepada anak kecil dan orang yang lemah sekalipun, beliau menunjukkan wajah yang lembut dan bersahabat. Di zaman sekarang, banyak orang mudah tersinggung, mudah marah, dan wajah-wajah tampak tegang oleh urusan dunia. Senyum menjadi sesuatu yang langka, padahal ia tidak membutuhkan biaya, tidak memerlukan tenaga besar, hanya keikhlasan hati. Senyum juga bisa meredam konflik. Dalam situasi panas, wajah yang tenang dan senyum lembut seringkali lebih kuat daripada 1000 kata perdebatan. Ia adalah bahasa universal yang menyampaikan pesan damai tanpa perlu penjelasan panjang. Amalan ini terlihat sangat sederhana, terlalu kecil untuk dianggap istimewa. Namun bisa jadi, di hari perhitungan amal senyum tulus yang kita tebarkan menjadi pemberat timbangan kebaikan. Karena ia lahir dari hati yang ingin membahagiakan sesama. Maka jangan pelit senyum, jadikan wajah kita sebagai sumber ketenangan, bukan ketakutan. Karena bisa jadi, senyum kecil yang kita berikan hari ini menjadi salah satu sebab Allah menjauhkan kita dari api neraka di akhirat nanti. Saudaraku, pernahkah kita merasa bahwa memberi seteguk air hanyalah kebaikan kecil yang tidak berarti apa? Padahal dalam ajaran Islam, memberi minum kepada yang haus adalah amalan yang sangat mulia. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, manusia, hewan, bahkan tumbuhan tidak dapat bertahan. Maka ketika kita memberi minum, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan. Ada kisah yang begitu masyhur dalam ajaran Islam tentang seseorang yang diampuni dosa-dosanya karena memberi minum seekor hewan yang kehausan. Bayangkan, bukan ibadah besar yang tampak megah, tetapi seteguk air yang diberikan dengan penuh rasa iba. Dari situ kita belajar bahwa Allah melihat kelembutan hati, bukan sekadar besarnya amal di mata manusia. Memberi minum bukan hanya tentang menuangkan air ke dalam gelas. Ia adalah simbol kepedulian. Saat kita melihat pekerja di bawah terik matahari, lalu memberinya air. Saat kita menyediakan minuman untuk tamu, saat kita meletakkan air di masjid untuk jamaah, atau bahkan saat kita mengisi wadah air untuk hewan liar di musim kemarau, semua itu adalah bentuk kasih sayang yang dicintai Allah. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, seringkali kita berjalan melewati orang-orang di sekitar kita tanpa menoleh sedikit pun. Padahal, mungkin hanya dengan sebotol air mineral, kita bisa menjadi sebab kebahagiaan seseorang hari itu. Amalan yang terlihat sangat sederhana ini sebenarnya mengajarkan kita untuk peka terhadap lingkungan sekitar, untuk tidak hidup hanya memikirkan diri sendiri. Memberi minum juga mengingatkan kita bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Kalau seekor hewan saja begitu diperhatikan dalam ajaran Islam, apalagi manusia. Jika satu tindakan kecil bisa mendatangkan ampunan, coba bayangkan betapa banyak peluang pahala yang sebenarnya ada di depan mata kita setiap hari. Mungkin kita belum mampu bersedekah dalam jumlah besar. Mungkin kita juga belum sanggup membangun sumur atau fasilitas umum yang besar. Tapi,
kita semua selalu mampu memberikan segelas air. Jangan pernah meremehkan itu, karena bisa jadi, di hari ketika amal-amal besar terasa kurang, justru seteguk air yang pernah kita berikan dengan tulus menjadi penyelamat dari api neraka. Maka, mulai hari ini, mari kita latih hati kita untuk lebih peka. Jangan tunggu diminta, jadilah tangan yang ringan untuk memberi. Bahkan untuk hal sekecil memberi minum. Karena dalam kebaikan kecil itulah tersimpan rahmat dan keselamatan yang sangat besar. Saudaraku, marah adalah bagian dari sifat manusia. Rasa itu bisa muncul secara spontan ketika hati kita tersakiti, ketika keinginan tidak terpenuhi, atau ketika ego kita merasa direndahkan. Namun dalam ajaran Islam, yang dinilai bukanlah munculnya rasa marah itu sendiri, melainkan bagaimana cara kita mengendalikannya. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat atau menang dalam pertarungan fisik. Orang yang kuat sesungguhnya adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Betapa dalam makna nasihat ini. Dunia mungkin memuji orang yang lantang membalas, yang keras mempertahankan harga dirinya. Tapi di sisi Allah, kemuliaan justru ada pada mereka yang mampu meredam emosi. Marah yang tidak terkendali seringkali menjadi pintu masuknya dosa. Dari marah, bisa lahir kata-kata kasar, hinaan, fitnah, bahkan perpecahan keluarga dan persaudaraan. Coba kita renungkan, berapa banyak hubungan yang hancur hanya karena satu ledakan emosi yang tidak tertahan. Berapa banyak penyesalan yang muncul setelah marah itu mereda. Memang, menahan marah itu tidak mudah. Saat darah terasa naik ke kepala dan hati bergejolak, memilih diam terasa sangat berat. Namun, justru di detik-detik itulah pahala besar sedang menanti kita. Ketika kita memilih untuk menundukkan ego, ketika kita menarik napas dalam-dalam dan memilih diam, ketika kita memaafkan, padahal kita mampu membalas, di situlah letak kemuliaan sejati. Memadamkan amarah juga melatih keikhlasan dan kesabaran kita. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus dimenangkan, tidak semua ucapan harus dibalas. Terkadang, memilih untuk tenang jauh lebih mulia daripada sekadar membuktikan diri kita benar. Islam juga mengajarkan langkah-langkah praktis saat marah. Berwudu, mengubah posisi jika berdiri, maka duduk, jika duduk, maka berbaring, dan memperbanyak istighfar. Semua ini bukan sekadar ritual, tetapi cara efektif untuk menenangkan jiwa agar tidak dikuasai hawa nafsu. Amalan ini mungkin terlihat sepele, karena hanya berlangsung beberapa menit. Tidak ada yang melihat perjuangan batin kita saat itu kecuali Allah. Namun bisa jadi, keputusan untuk menahan satu amarah hari ini menjadi penghalang dari api neraka kelak. Karena dengan menahan marah, kita menyelamatkan diri kita dari dosa, menyelamatkan orang lain dari luka, dan menjaga hati kita agar tetap bersih. Maka, ketika amarah itu datang, ingatlah, mungkin inilah ujian kecil yang akan menentukan keselamatan besar kita. Jangan biarkan emosi sesaat merusak akhirat kita yang abadi. Karena kekuatan sejati bukan pada kerasnya suara, tetapi pada kemampuan menundukkan diri demi ridha Allah. Saudaraku, di antara sekian banyak amalan yang terasa berat, ada satu ibadah yang begitu ringan di lisan, namun luar biasa nilainya di sisi Allah, yaitu dizikir. Kalimat-kalimat sederhana seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah mungkin sering kita ucapkan tanpa terasa. Tapi tahukah kita, justru kalimat-kalimat inilah yang bisa menjadi pemberat timbangan amal kita di hari kiamat nanti. Dizikir tidak membutuhkan tenaga yang besar, tidak memerlukan harta, tidak terikat oleh tempat dan waktu. Ia bisa dilakukan saat kita berjalan, saat menunggu, saat bekerja, bahkan saat hati kita sedang gelisah. Namun karena terlalu mudah, seringkali kita meremehkannya. Kita lebih sibuk dengan urusan dunia, membiarkan lisan ini kosong dari mengingat Allah. Padahal, satu kalimat tasbih yang kita ucapkan bisa menanam satu pohon untuk kita di surga. Satu kalimat tahmid bisa mengisi langit dan bumi dengan pahala. Betapa murahnya Allah dalam memberi kesempatan, betapa luasnya rahmat-Nya bagi hamba yang mau mengingatnya. Dizikir juga bisa menenangkan hati saat hidup terasa berat, saat masalah datang silih berganti. Ketika pikiran kita penuh dengan kecemasan, dizikir adalah penenang jiwa. Mengingat Allah membuat hati terasa lebih lapang, karena kita sadar bahwa segala urusan berada dalam kekuasaannya. Lebih dari itu,
Dizikir adalah bukti cinta seorang hamba kepada Robnya. Orang yang sedang jatuh cinta pasti akan sering menyebut nama yang dicintainya. Maka ketika lisan kita basah dengan menyebut nama Allah, itu adalah tanda bahwa hati kita sedang terhubung dengannya. Coba bayangkan jika dalam sehari kita meluangkan beberapa menit saja untuk memperbanyak dizikir. Berapa ribu kebaikan yang bisa kita kumpulkan? Berapa banyak dosa yang bisa terhapus? Mungkin kita merasa amalan kita masih sedikit, tapi dizikir yang kita lakukan secara rutin dan ikhlas bisa menjadi tabungan pahala yang besarnya tidak pernah kita sadari. Amalan ini memang terlihat sangat kecil, hanya gerakan lisan yang ringan. Namun, bisa jadi di hari ketika amal-amal besar terasa kurang, dizikir-dizikir sederhana yang kita ucapkan dengan penuh kesadaran inilah yang menjadi penyelamat kita dari api neraka. Maka jangan biarkan lisan ini sibuk dengan keluhan, gosip, atau hal-hal yang sia-sia. Gantilah dengan kalimat-kalimat yang mendekatkan diri kita kepada Allah, karena bisa jadi keselamatan kita di akhirat kelak bergantung pada dizikir ringan yang hari ini kita biasakan. Saudaraku, seringkali kita menunda sedekah karena merasa belum cukup memiliki. Kita sering berkata, nanti kalau sudah mapan, atau nanti kalau sudah kaya. Padahal dalam ajaran Islam, bersedekah itu tidak harus menunggu berlimpah. Bahkan, sekecil apapun yang kita berikan dengan ikhlas, memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Rasulullah menganjurkan kita untuk melindungi diri dari api neraka, walau hanya dengan setengah butir kurma. Coba perhatikan, bukan satu kebun kurma, bukan harta yang melimpah, hanya setengah butir kurma. Ini menunjukkan bahwa ukuran sedekah bukan pada jumlahnya, melainkan pada ketulusan hati dan pengorbanan yang menyertainya. Sedekah kecil mungkin terlihat tidak berarti di mata manusia. Uang receh, sebungkus nasi, sepotong roti, atau transfer sederhana yang mungkin tidak terasa besar bagi kita. Namun, bisa jadi, bagi yang menerimanya, itu sangat berarti. Dan yang lebih penting, di sisi Allah nilainya bisa berlipat ganda. Lebih dari sekadar memberi, sedekah sebenarnya membersihkan hati kita dari cinta dunia yang berlebihan. Ia melatih kita untuk percaya bahwa rezeki datangnya dari Allah, bukan semata-mata dari usaha kita. Ketika kita memberi, sejatinya kita sedang menanam, dan setiap yang ditanam karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Sedekah juga menjadi sebab datangnya keberkahan. Harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang, justru akan diganti oleh Allah dengan cara yang mungkin tidak pernah kita duga. Kadang diganti dengan kesehatan, ketenangan jiwa, perlindungan dari musibah, atau kemudahan dalam urusan hidup kita. Amalan ini tampak begitu sederhana. Kita tidak perlu menunggu momen besar. Kita bisa melakukannya setiap hari dengan menyisihkan sedikit dari apa yang kita miliki. Bahkan, senyum, tenaga, dan waktu yang kita berikan juga termasuk sedekah. Intinya adalah memberi manfaat bagi orang lain. Bayangkan jika setiap hari kita membiasakan diri untuk bersedekah, walaupun kecil, dalam sebulan, setahun, bahkan seumur hidup, berapa banyak amal yang bisa terkumpul. Bisa jadi, sedekah kecil yang pernah kita lupakan justru menjadi penghalang antara diri kita dan api neraka kelak. Maka, jangan tunggu kaya untuk berbagi. Jangan tunggu sempurna untuk berbuat baik. Mulailah dari yang kecil, dari yang kita mampu hari ini, karena di akhirat nanti, kita mungkin akan berharap pernah memberi lebih banyak. Dan saat itu, kesempatan sudah tidak ada lagi. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan tangan dalam bersedekah, dan menjadikan setiap pemberian kecil kita sebagai penyelamat di hari pembalasan. Saudaraku, setelah kita mengetahui beberapa amalan yang terlihat sepele ini, kini pertanyaannya bukan lagi apakah amalan itu besar atau kecil, tetapi sudahkah kita melakukannya hari ini? Seringkali kita menunggu momen besar untuk berubah, menunggu waktu luang untuk beribadah lebih baik, menunggu hati terasa siap. Padahal, keselamatan kita di akhirat bisa jadi ditentukan oleh hal-hal kecil yang konsisten kita lakukan setiap hari. Senyum yang tulus, kata yang lembut, dizikir yang ringan, sedekah yang sederhana. Semua itu mungkin tampak biasa bagi kita sekarang, tetapi kelak bisa menjadi luar biasa saat timbangan amal ditegakkan. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan Allah pilih untuk menjadi sebab keselamatan kita dari api neraka. Mari kita mulai dari hari ini. Mulai dari hal yang paling mudah, dari yang paling dekat dengan kita. Jika video ini bermanfaat,
Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga serta sahabat. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga akhir hayat. Terima kasih.